Sekolah Minggu GK Elion versi online. Wah, hari ini sukacita banget loh. Terasa sampai di sini ya. Wah, apalagi ngelihat adik-adik yang di rumah bersemangat untuk beribadah. Dan gak hanya yang di rumah loh, yang di sekolah minggu juga kan. Pastinya adik-adik di rumah sehat semua kan ya? Iya, benar banget. Nah, sekarang Cece Farah mau denger nih semangat adik-adiknya semuanya. Yang di rumah mana semangatnya? Oh, yang datang di sekolah minggu, mana semangatnya? Oke. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau doa dulu dong. Yuk kita masuk dalam doa. Dan hari ini doa akan dipimpin oleh Ko Setiawan. Mari adik-adik kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami bisa beribadah bersama. Kiranya Kau memberkati kami untuk ibadah hari ini. Kami serahkan untuk waktu ke depan hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Dan juga berikan kami hati untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini Lause Caca mau ajak kalian semua dan juga adik-adik yang di rumah mau mengunjungi temennya Lause. Wah, siapa itu Lause? Namanya Bapak Petrus. Dia sekarang lagi di penjara. Loh, berarti orangnya jahat dong Lause. Kok ada di dalam penjara? Ih, serem. Berarti benar, jahat itu orangnya. Kok ada bisa di dalam penjara? Nah, penasaran kan? Bukan. Bapak Petrus itu di penjara karena ada raja yang jahat namanya Raja Herodes. Sudah, yuk ikut aja sama Lause Caca. Yuk. Yuk ikutin Lause, kita lihat sama-sama. Oke. Sini. Itu apa Lause? Itu Raja siapa? Herodes itu. Yang jahat tadi. Nah, itu Bapak Petrusnya. Dipenjarain sama yang tadi jahat itu? Iya benar, ini Bapak Petrusnya tuh. Kasihan kan? Tuh kan? Loh, yang jaga banyak banget. Serem ya, penjaganya mukanya jahat-jahat ya. Betul. Tuh kan, terus gimana? Nah, itu kasihan dirantai kan dia loh. Gara-gara Raja Herodes yang jahat. Terus gimana dong, harus dipenjara terus berarti? Wah, berarti Herodes itu jahat banget ya. Kok bisa-bisanya memenjarakan Petrus yang tidak bersalah? Nah, memang betul Raja Herodes itu jahat dan Petrus di penjara. Tapi meskipun begitu, Tuhan tetap beserta dengan Petrus loh. Loh kok bisa Lause? Iya dong, kan Tuhan Yesus itu baik dan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Bahkan saat kita senang, saat kita sedih, Tuhan beserta kita. Ingat nggak ada lagunya loh, yang kudaki daki. Ingat nggak? Oh iya. Ya tahu Lause. Yuk nyanyi sama-sama ya. Oke. Yesus besertaku. Yuk semuanya kita siap untuk mendaki. Hadap sini ya. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Kita mau terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, hei di kiri kau ada, hei di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita mau daki-daki sekali lagi ya. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Ku selam
dayung perahu di sungai. Yesus beserta. Siap-siap di kanan kau ada, hei di kiri kau ada, hei di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, hidup kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Wah, Tuhan kita itu luar biasa ya loh, dimanapun kita berada, dia selalu berserta dengan kita. Iya bener. Tapi gimana ya loh dengan Petrus, kan kasihan dia harus dipenjara tapi nggak salah. Nah, kisah Petrus itu belum selesai. Yuk kita lihat lagi ya. Yuk sama-sama Lause yuk. Nah itu, kasihan ya. Lihat dia sampai tidur. Mau dihukum? Dia mau dihukum. Kok takut? Lihat. Gimana? Tapi Petrus teringat jemaat-jemaat juga mendoakan dia loh. Ya. Nah, lihat penjaganya. Tiba-tiba ada yang terjadi. Apa itu? Siapa itu Lause? Itu siapa? Itu malaikat. Masa? Malaikat itu dikirim Tuhan. Wah, Iya, Tuhan kita memang besar dan kuat ya. iya. Keren banget ya. Wah. Wah, lihat bisa lepas rantainya. Rantainya lepas ya? Wah, hebat kan? Wah. Tuhan yang kirim malaikatnya ya Lause? Betul Tuhan yang sekali. kirim? Betul, itu dari Tuhan. Wah. Lihat. Oke. Kan? Petrus bisa bebas kan? Wah, Tuhan Yesus hebat banget ya. Bisa kirim malaikatnya untuk membebaskan Petrus. Iya, Tuhan kita memang besar dan kuat ya. Oh, betul sekali. Wah, dia kuat, hebat, besar. Lah, saya teringat sama satu lagu yang menceritakan tentang itu semua. Wah, lagu apa itu Lause? Mau tahu? Mau. Yang di rumah sama yang di gereja mau tahu? Nah, yuk kita nyanyi sama-sama ya. Ayo. Kuat. Ikuti Lause. Kuat, hebat, besar. Semuanya siap-siap ya. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Sekali lagi ya, sama-sama siapkan. Kuat, hebat, dan besar. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Tiada tandingannya, tiada tandingannya. Wah, memang Tuhan Yesus kita itu luar biasa sekali ya. Dia akan melindungi orang-orang yang benar dan melakukan firman-Nya. Yap, betul itu. Kalau kita sungguh-sungguh taat dan melakukan apa yang Tuhan mau, pasti Dia menjaga dan menolong kita. Wah, berarti kita sebagai anak Tuhan harus mengerti firman-Nya dan juga menaatinya. Betul sekali, karena itu firman Tuhan itu harus selalu kita tanam dalam hati kita sampai berbuah besar.
yuk sebelum mendengarkan firman Tuhan kita nyanyikan sama-sama firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Semua sudah tahu lagunya kan? Yuk nyanyi sama-sama ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lompatkan tinggi. Berbuah, berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 tambah besar. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya, disiapkan ya, buahnya dari kecil sampai besar. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, tambah besar. Berbuah, 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 besar. Berbuah, berbuah. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Lause Erna. Wah, Lause Erna senang sekali. Sekarang Lause lihat sudah banyak loh adik-adik yang bisa beribadah onsite di gereja. Lause berharap adik-adik semua yang masih ibadah online bisa join bersama-sama beribadah di gereja ya. Nah adik-adik, siapa yang sering berdoa? Bagus. Nah, doa apa aja ya? Doa makan, boleh. Doa apa lagi? Mau tidur, bangun tidur, belajar, pada waktu sakit. Boleh semua itu. Nah, itu berdoa untuk diri sendiri. Nah, sekarang lo semua tanya, siapa yang adik-adik yang pernah berdoa untuk orang lain? Contohnya untuk mama, untuk papa, untuk cece, koko, guru, teman. Oh, puji Tuhan, banyak sekali ya. Apa sih doa itu? Doa menjadi sarana komunikasi antara manusia dengan Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengajarkan para muridnya untuk berdoa. Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana kehendaknya. Mereka berdoa dan apa yang harus mereka doakan. Hari ini kita akan belajar betapa pentingnya berdoa bagi sesama kita, terutama bagi para pemberita Injil. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat dan menyuruh menangkap Petrus. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus.
dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus, membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Ia pun berbuat demikian. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan, lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke depan pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia, dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan segala sesuatu yang diharapkan Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk pintu itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau menggigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, maksud Lose, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus mengetuk pintunya. Dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang. Tetapi Petrus memberi syarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi kepada Petrus? Raja Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Nah, adik-adik, kesimpulan cerita hari ini adalah penting sekali bagi kita untuk berdoa. Karena Allah memerintahkan agar kita melakukannya. Selain itu, berdoa merupakan fokus dari relasi kita dengan Allah. Pada saat kita datang kepada Allah dengan pujian dan kesungguhan hati. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini kita ambil dari kitab Filipi 4 ayat 13. "Segala perkara dapat kutanggungkan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Sekali lagi ya, Filipi 4 ayat 13. "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Hai semua, hari ini kita akan membuat penjara Petrus. Bahan yang diperlukan adalah kertas yang di-print, penjara Petrus, separuh kertas buffalo, lem uhun atau lem kertas, spidol, sama 1 stik es krim.
yang sisi tebal diletakkan di sisi kanan dan sisi kiri. Setelah itu kita mau mewarna Petrus dan tulisannya. Habis mewarnai tulisan dan Petrus, kita mau lem Petrus di stik es krim. Sekarang kita biarin kering dulu. Sambil menunggu ini kering, kita mau lem tulisannya di atas ini. Nah, sudah selesai. Petrusnya sekarang bisa di penjara. Selamat mencoba. Hai. Sampai di sini adik-adik ibadah kita hari ini. Jangan lupa memberi persembahan dengan titip ke papa mama ya. Oke, yuk sebelum kita akhiri ibadah hari ini, kita menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Kami anak sekolah minggu GKA Elyon, berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, merenungkan firman-Nya tiap hari. Kami anak sekolah minggu GKA Elyon,
kasih Kristus bagaikan garam dan terang. Ku bangga jadi murid Kristus. Ku cinta jadi murid Kristus. Sampai jumpa lagi minggu depan di ibadah GKI Lyon versi online.